ceramah agama sampai jam setengah 2 Pak Ustaz. Nanti ada sesi tanya jawab kalau ada waktu dan minta tolong ditutup dengan doa. Mungkin dari pengantar dari kami waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang tidak pernah putus kita terima hingga saat ini. Salam dan salam kita mohon kehadiran Allah untuk selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sedang jamaah zuhur yang kami muliakan, dalam pertemuan kita untuk siang hari ini kita akan sedikit menceritakan atau menyampaikan tentang keutamaan 10 terakhir Ramadan. Beberapa waktu yang lalu, ini kalau dengan Mas Ipul ini sudah lama kami ketemu, dan saya sebenarnya dengan keluarga besar PT Pelindo ini sudah juga tidak asing lagi, karena di zaman-zaman masih Pak Jainul, Pak Ali Taslim, itu kita sudah sudah dianggap sebagai anak asuh lah, seperti itu. Apalagi dengan Pak Jainul, sudah pensiun ya, udah lama lah. Sering dikasih makan, saya dikasih pakaian. Di sini kalau tidak salah belum masih jalan ada majlis sekali itu sampai ke Engganu pembagiannya itu, dan selalu tiap tahun saya dapat dulu waktu masih mahasiswa. Saya juga sering diajak kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya buka bersama atau peringatan hari-hari besar Islam, acara-acara syukuran. Biasanya dulu bagian saya ngaji, baca Al-Quran, yang ceramahnya dari Ustaz-Ustaz yang ada waktu itu. Kita masih kecil, belum bisa ceramah waktu itu, bisa ngaji. Alhamdulillah dari model ikut-ikut Ustaz, ya bisa juga menyampaikan dikit-dikit sesuai dengan himbauan atau mungkin seruan Nabi, baligu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat.
berbincang atau sharing tentang kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Kita hari ini puasa 22 ya. Malam nanti itu 23. Tadi ayat yang kami bacakan di atas itu sudah tidak asing. Apalagi di setiap masjid itu ada juga yang memang sudah sangat akrab dengan ayat ini, terutama yang menggunakan 23 atau 20 itu biasanya kalau sudah lewat di 10 terakhir itu surat Al-Qadar itu selalu di rakaat yang kedua Qadar, di rakaat kedua Qadar, untuk mengingatkan bahwa betapa pentingnya, betapa agungnya yang disebut dalam ayat itu adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin kalau kita perlu mengulangi kembali, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu atau malam Lailatul Qadar itu, malam ya Laila yang ada dua malam-malam ya. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik alfi syahr dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh, pada malam itu turun ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Ada yang bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qalu inna ruh bi amri rabbi, bahwa sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhan. Tapi bukan itu. Berdasarkan tafsir para ulama, bahwa ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikat. Jadi malaikat. Jadi seluruh malaikat. Semua malaikat turun dan dikomandani oleh malaikat Jibril, ruh itu tadi. Fiha, pada malamnya itu, biizni rabbihim, atas izin Tuhan. Min kulli amr, untuk mengurus satu urusan, banyak urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam itu penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Itu terjemahan bebas. Artinya terjemahan yang berdasarkan terjemahan yang ada di Al-Quran, terjemahan cetakan Kementerian Agama. Seperti itu. Keutamaan 10 malam atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa mungkin kita di masjid ini mengadakan kultum juga tarawih kan. Nah, jadi kita sering sudah dapat itu dari para ustadz, para penceramah, bahkan mungkin ada juga yang sudah menyinggung sebelumnya bahwa Ramadan itu dibagi kepada 3 fase, 3 tahapan. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. 10 yang pertama itu rahmah, 10 yang kedua itu maghfirah, ampunan, dan sekarang itu adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Tapi kalau kita baca-baca atau memang dari keterbatasan mungkin ilmu yang ada, terutama saya, ternyata hadis ini
ini masih diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tetapi ini umum, populer dan banyak digunakan oleh para ustadz-ustadz. Dari sejak saya mendengarkan ceramah sampai sekarang dari para ustadz, dalam bulan Ramadan tidak ada ini, pasti ada ini disampaikan. Termasuk hadis yang menjelaskan yang menyatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan Ramadan, maka akan dibebaskan dari jasadnya, diharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Itu juga hadis masih dalam perdebatan, tapi diambil sisi positifnya bahwa hadis ini adalah merupakan satu yang bisa diambil manfaatnya untuk menggugah, untuk memberikan stimulus, motivasi kepada umat untuk giat dalam hal beribadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa setiap 10 terakhir Ramadan itu Rasulullah dalam sebuah hadis diterangkan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sadda mi'zarahu, itu bersungguh-sungguh dalam beribadah itu sampai di sana dijelaskan bahwa mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan gamisnya. Diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud adalah dia menghindari dekat-dekat dengan istrinya, tidak damping lagi dengan bininya. Itu kata di maslahat. Tidak mau dekat-dekat lagi, walaupun ada dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Meskipun boleh malam, tetapi 10 yang terakhir itu dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi di 10 yang terakhir itu semakin giat Rasulullah dalam hal beribadah. Kemudian dari contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, maka dalam kitab Fathul Mu'in ada 3 amalan utama yang dilakukan di akhir-akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah, termasuk di dalamnya mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian juga berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi semakin giat untuk bersedekah. Saya kadang kalau bicara sedekah ini teringat lagi dengan orang-orang baik di Pelindo. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga yang lupa. Ada juga yang anak-anaknya saya ajari ngaji,
Seperti mungkin Mas Taufik kan di sini anak Pak Sahabi, kalau masih itu murid ngaji saya. Kalau dia merasa bolos saya guru ngaji juga. Kadang-kadang terasa lagi. Ya. Itu murid ngaji dan Pak Sahabi juga sama. Artinya semangat bersedekahnya tinggi. Di dekat mereka tinggal itu kan ada masjid namanya Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar, meskipun itu dibangun oleh Dewan Dakwah Islamiyah, tetapi aktivitas memang lingkungan pejabat-pejabat yang di Peledo ini kan banyak yang di sana. Rumah dinasnya kan di sana. Ada dulu Mas Sabarudin, kemudian ada Fadel, itu kan sempat juga akrab juga. Jadi setiap Ramadan ini selalu, paling tidak di awal, di pertengahannya, kemudian di akhir-akhirnya itu selalu memberikan sedekah, memberikan bantuan-bantuan santunan-santunan. Mungkin kalau dihitung-hitung, saya data hitung-hitung lagi lah kira-kira. Nah, saya pun. Halo, dan ramah. Jadi ini artinya saya sampaikan lagi, sedang ceramah. Nah, jadi amalan yang utama yang dilakukan dalam kitab Fathul Muin itu sangat dianjurkan di 10 yang terakhir ini adalah bersedekah, memperbanyak sedekah, kemudian berbuat baik kepada karib kerabat, serta mencukupkan kebutuhan di rumah tangga. Ini adalah satu hal yang dilakukan adalah bernilai ibadah yang besar. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu amalan utama di akhir-akhir ini. Jadi kalau seorang sahabat, seorang ulama mencontohkan Wahbah Al-Juhaili, itu membaca Al-Quran itu kalau dari awal-awal mungkin dia 3 juz satu hari, atau satu hari dia khatam. Nah mungkin di pertengahan juga bisa 2 kali khatam. Nah di akhir-akhir ini bisa lebih dari 3 kali khatam, bahkan sampai hitungan-hitungan 10 kali khatam dalam satu hari. Kalau kita ngecek ada kerja lain, ngaji itulah gawe. Ya kan? Tapi itulah yang dilakukan, dicontohkan oleh para ulama dalam hal membaca Al-Quran. Nah, kita baru memperingati Nuzulul Quran. Hikmah yang terkandung di dalamnya bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu pedoman, karena dia adalah merupakan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sampai sekarang tetap dijaga kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Ini adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW, Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran ini Rasulullah pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keluhan Rasulullah dalam surat Al-Furqan ayat 30? Wa
qaumin takhazu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi, hai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dicuekin. Itu Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepada Allah. Para ulama membagi atau berpendapat tentang bagaimana bentuk cueknya umat Islam itu terhadap Al-Quran. Dari segi membacanya, dari segi menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan hukum, dari segi Al-Quran itu dijadikan obat. Nah, yang paling awal adalah bahwa menurut pendapat para ulama, bahwa keengganan, kecuekan, ketidakacuhan umat Islam terhadap Al-Quran itu adalah dari segi membacanya. Hajru bi tilawatil Quran. Sikap acuh tak acuh, sikap cuek terhadap membaca Al-Quran. Maleh baca Al-Quran, itulah kira-kira bahasa buku. Maleh, kata cuma mana sedut. Ada banyak masalah tanda ada Jawa, orang Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia mungkin bahasa mana jarang digunakan, tapi kita pakai juga itu seling-selingan. Kalau kita pakai bahasa Gano lah, bapak itu aja ngerti, kan? Banyak kebun pisang yang Gano. Ada kayak Gano kosong, ada ya. Jadi hajru bi tilawatil Quran itu adalah merupakan satu sikap acuh tak acuh umat Islam itu terhadap Al-Quran dalam hal membaca Al-Quran. Para ulama berpendapat lagi, yang dikategorikan malas atau enggan atau cuek terhadap membaca Al-Quran itu ada ambang batas minimal. Nah, itu pun ada ambang batas minimal. Jadi orang dikategorikan cuek terhadap membaca Al-Quran itu kalau tidak sampai sehari itu 1 juz. Jadi kalau sudah 1 juz lebih atau 1 juz pas sehari itu sudah tidak cuek lagi. Jadi intinya maksud Rasulullah itu dia pengen minta kepada Allah itu, ngadu kepada Allah itu bagaimana umat Islam ini supaya jangan malas, jangan cueklah terhadap Al-Quran itu. Nah, dalam hal membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi, berniat 1 juz masa itu menurut pendapat Imam Jauzi harus 1 juz sehari. Makanya ada program sekarang itu one day one juz, 1 hari 1 juz. Bukan juz timun. Kalau juz timun siang ini enak, tidak boleh haram. Setelah berbuka gelap baru halal. Nah, jadi itu kata ulama Imam Al-Jauzi, 1 hari 1 juz. Tetapi pendapat yang lain, ada batas minimal yang lain, ya ada bulan 1 juznya. Enggak juga harus 1 juz, 2 lembar, 1 lembar sehari. Yang penting setiap hari itu ada membaca Al-Quran. Dan paling utama membaca Al-Quran itu yang sangat besar pahalanya adalah setelah sholat subuh. Makanya kita sebenarnya ada satu hadis juga sedikit
mengkritisi tentang yang sudah subuh tidur lagi. Setelah subuh itu tidak bisa tidur lagi, karena dari sisi kesehatan juga sudah teliti kurang bagus, dari sisi juga dari sisi agama juga tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita lakukan ya paling tidak, kalau memang belum sempat baca Al-Quran, apa aja lah, olahraga dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau memang kita membaca Al-Quran itu lebih bagus, apalagi di bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga berpahala. Jadi menurut Imam Al-Jauzi tadi itu 1 juz, tapi menurut Hasan Al-Banna itu 2 lembar, selembar, atau sa'ain 2 ain, itu sudah termasuk tidak cuek lagi terhadap Al-Quran. Itu dalam hal membacanya. Rasulullah SAW dalam hal membaca Al-Quran itu mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dengan benar, lancar, tajwid, makharijul hurufnya tepat, bagus membaca Al-Qurannya, dia akan bersama malaikat yang mulia lagi patuh. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan tersendat-sendat karena baru belajar, tapi mau membaca Al-Quran, dia mendapat 2 pahala. Pahala membacanya, pahala belajarnya. Jadi jangan ragu, jangan takut membaca Al-Quran masih salah, bikin dosa aja, bikin dosa ternyata dapat pahala, 2 pahala dapat membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu. Nah, dan Rasulullah juga dalam hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu diberikan pahala tiap huruf ada kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Setiap huruf diberikan 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi menjadi 100 kali lipat pahalanya. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran tadi 1 juz misalnya, itu sudah berapa pahala yang akan kita dapat. Nah, ini amalan utama yang dilakukan di 10 terakhir itu adalah yang pertama tadi bersedekah, yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang utama di 10 yang terakhir ini adalah i'tikaf. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa Rasulullah mencontohkan bersungguh-sungguh dia mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan istrinya untuk beribadah, dan untuk malam itu Rasulullah lebih banyak beriktikaf di masjid. Saya terus terang belum pernah coba iktikaf. Mudah-mudahan ada dari kita yang sudah pernah mencoba iktikaf itu. Apa yang kita lakukan dalam iktikaf itu adalah tentu memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak bangun. Ya, kalau sampai tertidur juga tidurkan dikit, bangun lagi. Sampai nanti kita bersahur, sholat subuh dan siang hari. Seperti itu. Artinya 1 malam penuh itu kita betul-betul, istilah kata orang Jawa itu melek-melekan. Tapi dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Quran, ya, memperbanyak sholat kita, sholat tahajud misalnya dan sebagainya. Itu amalan yang
dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian 10 malam yang terakhir itu lebih mulia lagi. Ya. Jadi kemuliaan 10 terakhir dalam bulan Ramadan itu akan lebih mulia lagi karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, terdapat Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis lagi masih mirip tetapi ada penegasan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ada 10 terakhir, makanya pendapat ulama itu bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa 10 yang terakhir itu adalah malam-malamnya atau siangnya, termasuk siang keberkahannya adalah semuanya adalah Lailatul Qadar. Dan ada juga yang memang memberikan sesuai dengan hadis berikutnya tadi bahwa di malam-malam ganjil. Imam Al-Ghazali, nah ini tolong nanti kita sama-sama belajar lagi pun. Ya. Imam Al-Ghazali berpendapat tentang malam Lailatul Qadar itu. Apa pendapatnya? Dilihat dari pertama kita melaksanakan puasa. Nah, malam apa nanti Lailatul Qadar? Jadi kalau pertama malamnya jadi dicontohkan di sini, disebutkan di sini bahwa kalau hari pertama kita berpuasa itu, pertama Ramadan itu adalah hari Ahad, hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29. Kemudian kalau hari Senin 21. Itu di malam-malam ganjil oleh Imam Al-Ghazali mengambil hadis yang malam-malam ganjil. Kemudian kalau Selasa atau Jumat tanggal 27. Malam ini nanti 23. Kita puasa kemarin hari Selasa. Mulainya kan? Nah, berarti tanggal 27. Malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau Kamis tanggal 25, kalau Sabtu tanggal 27. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kita tunggu aja 27. Tapi tidak masalah. Karena tadi Rasulullah mengatakan bahwa carilah di malam-malam ganjil, carilah di 10 terakhir, kita berusaha. Karena Lailatul Qadar ini pengkhususan dia kepada orang yang memang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling jadi kita yang di sini yang memang memanfaatkan dengan melakukan amal-amal peramalan-peramalan di 10 terakhir. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seribu bulan itu sudah dihitung itu 83 tahun lamanya keberkahannya, pahala yang kita raih. Jadi kalau usia kita 60 atau 70 masih ada bonus amalan, kita mungkin sampai ke usia 83 itu jarang. Amaru ummati baina sittin wa sab'ina sana, bahwa umur umatku itu kata Rasulullah antara 60-70. Kalau 80 itulah royonya lah, apa, loyo, lita. Ada juga yang masih segar tapi jarang, masih tajam ingatannya masih tapi jarang.
83 tahun. Dari usia ketika kita dapat Lailatul Qadar, Allah mentakdirkan kita memperoleh Lailatul Qadar, maka dari usia kita itu dihitung 83 tahun setelahnya. Bukan berarti kemudian mendapatkan Lailatul Qadar itu kemudian tidak lagi sembahyang, masuk puasa, tidak lagi puasa, tidak lagi bayar zakat, dan seperti itu. Enggak seperti itu. Tetap, bahkan orang yang memperoleh itu akan semakin meningkat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat zuhur yang kami muliakan, rahimakumullah. Ulama besar kita, Bapak Dr. Quraisy Shihab, memaknai arti qadar itu dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Ada 3 makna yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah penetapan, yang kedua kemuliaan, dan yang ketiga adalah kesempitan. Jadi ada ketetapan, kemuliaan, kesempitan. Ketetapan apa? Bahwa malam itu ditetapkan rezeki, ditetapkan kematian, dan penetapan Allah lain terhadap umat. Kemudian kemuliaan, bahwa malam itu akan diberikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesempitan, bukan kesempitan hidup, tetapi malam itu sempit karena seluruh malaikat turun dan malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sempitlah pada bumi pada malam itu. Bagaimana tanda-tandanya? Ada juga para ulama menjelaskan bahwa suasananya, udaranya segar, siangnya matahari tidak terlalu terasa panas. Kalau ini masih panas tadi, panas. Ya, apakah juga ini sebagian orang menganggap bahwa tidak panas? Ada pernah kemarin di awal puasa itu memang ada hujan, tapi ada suasana waktu itu dia mendung tetapi tidak hujan, sehingga agak nyaman juga, kita tidak terlalu terasanya. Nah, kalau yang gini-gini ini mulai dari beberapa hari yang lalu itu luar biasa panas. Ya. Tapi pada saat malam itu terasa oleh orang. Nah, ini terasa oleh orang yang merasakan, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti itu suasananya. Langit cerah tetapi tidak berbintang. Jadi udaranya segar, langit cerah tak berbintang. Kalau cerah kan biasanya ada banyak bintang, tapi tidak berbintang. Ada juga yang ngomong seluruh pohon-pohon katanya nunduk sampai ke bawah, tidak ada. Ya, tidak mungkin ya. Ya, kecuali kalau diangkut oleh sakai, kemudian ditumpikkan bisa jadi. Tapi kalau seketika itu, tapi boleh jadi juga di atas izin Allah bagi orang-orang tertentu yang diperlihatkan itu boleh jadi. Kemudian juga seperti tadi suasana langit yang cerah tak berbintang itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga akan terjadi. Nah, ini tanda-tanda ini itu hanya dilihat oleh orang yang dikehendaki Allah, yang mendapat kemuliaan malam qadar itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan sedang jamaah zuhur, bahwa 10 ya malam yang terakhir ini adalah keutamaannya itu yang sudah dijelaskan tadi, ditambah dengan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu malam
malam kemuliaan itu. Nah, ini juga dalam keterangan sebuah riwayat, ini juga berdasarkan permohonan dari Rasulullah SAW. Karena dia tahu bahwa umat-umatnya ini umurnya pendek-pendek, tadi sudah disampaikan, baina sintin wa sab'ina sana. Kemudian fisiknya juga kecil-kecil, ya. Kemudian juga kemampuannya untuk mungkin maksimal dalam beribadah juga terbatas barangkali, punya kelemahan-kelemahan. Tapi dia cinta dengan umatnya, dia bermohon kepada Allah, apa keistimewaan untuk umatku ya Allah yang akan Kau berikan. Maka Allah dengan kasih sayangnya, selain memberikan satu bulan Ramadan dengan bulan yang mulia ini, juga di bulan Ramadan itu di akhirnya diberikan Lailatul Qadar. Inilah bentuk jawaban Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam permohonan-permohonannya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikanlah satu malam yang mulia yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, dan kita tetap sehat walafiat, terhindar dari wabah yang kata kawan saya dari Sumatera Barat, itu ada dokter dalam hal menjelaskan bagaimana pola ibadah di masa pandemi. Maka dalam prediksi itu katanya, saya tanya, kita bukan artinya dalam statusnya itu mengatakan begini, kita akan menghadapi gelombang ketiga pandemi. Berarti gelombang 1, gelombang 2 lah lewat. Gelombang 3, apakah ini gelombang 3 dengan meningkatnya Bengkulu dan daerah-daerah lain? Sumatera Selatan tadi sudah ada informasi bahwa tidak meniadakan sholat Idul Fitri di masjid. Bengkulu belum ada putusannya. Mungkin kalau semakin meningkat nanti bisa jadi seperti itu juga. Jadi kita akan menghadapi gelombang yang ketiga. Jadi saya tanya lagi letuk lah kan, saking ya merasa seperti apalah perasaan itu, aku tidak bisa habis corona ini. Ya, satu sisi kadang-kadang ada rasa seperti apa itu suasananya batin kita. Nah, saya tanya, masih berapa gelombang lagi? Apa katanya? Masih 6 gelombang lagi. Jadi dalam kurun waktu 6 tahun baru dari yang pertama kemarin. Jadi kalau dihitung dari 2020 sampai ke, atau 2019 sampai ke 2025 baru selesai wabah ini dengan mutasi-mutasi virus itu yang bermacam-macam. Sekarang kan kita baca di media di India seperti itu kondisinya. Ya, kita bisa tengok mungkin di channel YouTube seperti itu, atau kita lihat berita-beritanya. Tetapi kesemuanya itu adalah bahwa kematian, ajal seseorang, batas waktu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Tetapi bukan berarti kita berani atau juga kita terlalu takut. Tetap kita terapkan apa dalam firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahnya dalam Al-Qur'an jelas, Rasul sudah tiada, tapi ada hadis-hadis yang menjelaskan, ada risalah yang dia siapkan yang sudah ditinggalkannya. Taraktu fikum amrayn, tinggalkan 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama mengambil tunjuk kitab Allah Sunnah. Kemudian wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin mengatakan ya untuk tidak, kalau tahun dulu kan kita tidak terawih ke masjid, mungkin kumpul-kumpul seperti ini pun tidak kita lakukan. Tapi sekarang diberikan kelonggaran dengan
protokol kesehatan yang ketat, menjaga 3M, 5M, bahkan berapa M. Ada kalau yang di DPR itu ada 6M. Ya, itu mencuci tangan, memakai masker, bukan miliar kan. Nah, jadi tetap kita lakukan itu dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari wabah ini dan tetap menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita, yang tidak terlalu berarti karena kemarin itu terus terang aja saya kucai ini